Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera untuk menyongsong hari baru karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Pagi ini kita bertemu kembali di acara Renungan Pagi edisi 24 April 2023. Satu ayat dari kitab Yohanes pasal 2, yakni ayat 12 menjadi bacaan kita pada pagi ini. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Saudara sekalian, satu ayat saja dalam satu perikop yang ditulis dan dilaporkan oleh Injil Yohanes. Tentu karena ini mengandung satu makna yang dalam yang diinginkan oleh penulis untuk dibaca, dihayati dan dimengerti serta dihidupi para pendengar dan para pembaca dari kitab Injilnya. Yohanes hanya menulis seperti ini saudara sekalian, bahwa sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum. Kata sesudah itu artinya menunjukkan peristiwa sebelumnya, bahwa peristiwa ini terjadi sebelum Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama kali di Kana, yaitu menggandakan air biasa menjadi air anggur yang sangat manis. Nah, saudara sekalian, sesudah peristiwa Yesus menghadiri perkawinan di Kana itu, Yesus pergi ke Kapernaum dan mengajak semua saudara-saudaranya, ibunya, dan orang-orang yang telah mengikutnya. Saudara sekalian, pernah mengajak seseorang dalam perjalanan? Apakah maksudnya? Saudara sudah pasti punya maksud. Mengapa kita mengajak seseorang menyertai kita di dalam perjalanan? Dalam teks kita pagi ini, Yesus dan ibunya serta saudara-saudara dan murid-muridnya yang lain pergi bersama ke Kapernaum. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Kita tidak tahu apa tujuan perjalanan mereka sekeluarga ke Kapernaum. Tetapi mungkin sekali mereka ingin berkunjung ke daerah kelahiran dan tempat tinggal Yesus sendiri. Kapernaum terletak di pantai barat Laut Galilea, sekitar 16 mil dari Kana. Jadi uraian Alkitab tentang turun ke Kapernaum adalah uraian yang benar. Keluarga Yesus tinggal di Kapernaum selama beberapa hari dan kemudian pergi ke selatan, ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Paskah orang Yahudi. Oleh karena itu Kapernaum dapat dikatakan sebagai titik tengah antara Kana dan Yerusalem. Apakah yang dilakukan Yesus sekeluarga di Kapernaum selama beberapa hari? Alkitab sungguh tidak menjelaskannya. Dan mungkin hanya hal-hal biasa yang tidak perlu dijelaskan. Mungkin apa yang akan dilakukan oleh keluarga dan umumnya. Saudara-saudaraku, mungkin adalah mereka ini saudara-saudara Yesus sebagai anak-anak Yusuf dan Maria yang kemudian mereka lebih muda dari Yesus. Namun karena status sakral Bunda Perawan Gereja Katolik tidak menganggap saudara-saudara Yesus ini sebagai saudara kandung Yesus, tetapi menganggap anak-anak yang ditinggalkan oleh Yusuf di tahun-tahun awalnya atau anak-anak dari saudara-saudara Maria dan atau Yusuf. Bagaimanapun kita tidak perlu mengikuti tradisi yang mengatakan demikian. Sebab faktanya di dalam perikop kita pada pagi hari ini dikatakan Yesus tak dapat menghindari saudara-saudaranya. Meskipun Yesus dengan mereka bukan saudara kandung yang sepenuhnya, sebab Yesus adalah lahir dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, mereka semua lahir dari Maria. Menurut catatan Injil Markus, nama saudara-saudara Yesus adalah Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Atau kita juga kurang memperhatikan saudara-saudara Yesus yang lain. Sebenarnya tidak banyak narasi tentang keluarga Yesus di dalam Alkitab. Tentu saja semua ini dimungkinkan sebab Yesus datang bukan hanya untuk menonjolkan kekeluargaannya secara fisik. Injil adalah kitab yang menggambarkan kehidupan Yesus agar orang belajar tentang iman dan dari catatan kehidupan Yesus, bukan belajar tentang latar belakang hidupnya. Juga belajar bagaimana mengikuti teladan Yesus. Jadi intinya saudara sekalian, Yesus ingin diikuti supaya orang belajar dan mengikuti teladan hidupnya.
Walaupun kehidupan keluarga Yesus bukan fokus utama dari catatan tentang kehidupan Yesus, tetapi ayat ini mencatat kebersamaan keluarga mereka. Dan hal ini menunjukkan, saudara sekalian, hal yang sangat luar biasa, bahwa Yesus memberi perhatian khusus kepada ibunya, saudara-saudaranya, dan murid-muridnya yang telah mengabdikan diri untuk percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, mengikuti Yesus dan berjalan bersama Yesus tidak cukup hanya kita katakan saya beragama Kristen dan dapat menyanyikan sederet lagu-lagu rohani. Tetapi murid Kristus adalah mereka yang dapat menikmati kebersamaan dengan dirinya di dalam pengalaman kedekatan dengannya, dalam doa, pujian, dan penyembahan, dalam ibadah-ibadah yang kita hadiri. Mengikuti cara hidupnya dan belajar padanya bagaimana hidup di dalam dunia, inilah arti dari mengikuti Yesus yang sesungguhnya. Bukan hanya dengan nyanyian, mengikuti Yesus keputusanku. Saudara, itu penting, itu baik. Karena itu kadang-kadang mewujudkan sikap hati kita. Tetapi ternyata saudara sekalian, mengikuti Yesus tidak hanya dengan kata-kata yang kita bisa lafalkan bahwa saya pengikut Kristus. Tetapi tanda dari pengikut Kristus yang sejati dan berjalan bersamanya adalah mereka yang senantiasa ingin belajar daripadanya. Mengikuti cara hidupnya dan belajar dari bagaimana Yesus hidup di tengah-tengah dunia ini. Menjadi keluarga dan murid Kristus berarti bersedia hidup bersamanya dalam mengikuti arahan-arahannya yang terdapat di dalam kitab suci kita. Saudaraku, dari aspek seseorang menjadi anggota keluarga, Yesus ternyata adalah seorang anak yang mengabdi dan menyayangi orang tuanya, saudara-saudaranya, dan murid-muridnya. Sampai akhir hayatnya pun saudara sekalian dicatat bahwa sebelum penyalibannya ia menitipkan ibunya kepada salah seorang muridnya yang ia kasihi. Di sini kita dapat melihat bahwa Yesus memberikan teladan. Adalah wajar seorang anak memperhatikan orang tua, keluarga, dan sanak saudaranya. Saudara-saudaraku, sebagai anak dan bagian dari keluarga Kristen, apakah kita telah berperan memberi perhatian kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, dan kepada saudara-saudara seiman kita? Sungguhkah kita membuktikan iman kita melayani pelayanan yang terbaik bagi orang tua dan keluarga kita? Bagaimanapun keadaan orang tua dan keluarga kita, sebagai anak kita tetap wajar untuk mendapatkan perhatian atau memberikan perhatian dan rasa hormat kepadanya di dalam kasih Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan kami prinsip firman-Mu pada pagi ini, bahwa sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus yang memberikan perhatian khusus kepada orang tuanya, saudara-saudaranya, dan pengikutnya. Tuhan, taruhlah beban itu di hati kami, supaya kami juga belajar untuk memberi perhatian yang lebih sungguh, lebih dalam kepada orang tua kami yang masih hidup. Jika masih hidup, ajarlah kami untuk memberikan perhatian kepada saudara-saudara kami di dalam pelayanan yang Tuhan embankan kepada mereka. Kiranya Tuhan menolong kami agar tugas dan pengabdian kami dapat lakukan dengan baik. Segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, Bapa, berkati mereka, tolonglah mereka, supaya mereka senantiasa berada di sisi-Mu, berjalan bersama-Mu, menikmati segala kasih setia-Mu ya Tuhan. Apapun keadaan pendengar renungan pagi ini, dalam kondisi sakit, Tuhan yang akan merawat, memberikan penyembuhan. Di dalam keadaan yang berduka, Tuhan sendiri akan memberikan penghiburan. Di dalam keadaan mereka sedang galau untuk memikirkan masa depan mereka, yakinkanlah mereka ya Tuhan bahwa Engkau ada untuk mereka. Kiranya kasih-Mu Bapa melingkupi kami sepanjang hari ini. Dalam tangan kasih-Mu kami serahkan diri kami. Amin.